من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita cintai, kita sayangi, kita muliakan, yang kita jadikan pegangan kita, sandaran kita, teladan kita, tuntunan kita dalam berperilaku, bersikap, berbuat, dan dalam hal apapun dalam hidup kita. Dan yang kita jadikan kaitan hati kita sepanjang hidup kita sampai ajal datang menjemput kita, yaitu guru kita Mudir Hadal Mahad Abuya Habib Hasan bin Habib Mustafa Al-Haddad. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan panjang umur sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan beliau, Allah kabulkan semua hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Juga kepada muassis Hadal Mahad yaitu Habib Mustafa Al-Haddad, yang mudah-mudahan apa yang telah beliau perjuangkan dalam merintis pondok ini Allah berikan ganjaran yang sempurna dan berlipat ganda, dan semua apa yang dilakukan di pondok ini dan setelah kita keluar dari pondok ini menjadi jariah untuk beliau di sana, amin ya rabbal alamin. Juga kepada segenap para habaib yang hadir pada kesempatan hari ini dan juga beserta para asatidz, di antaranya wabil khusus sadar dengan kita Al-Habib Faisal Al-Mutahhar, Al-Habib Abdul Rahman Al-Mutahhar, dan segenap para habaib yang lain dan para asatidz yang mudah-mudahan semua guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah lapangkan semua urusannya, dan keberadaan beliau-beliau di tengah kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita menggali sebanyak-banyaknya keberkahan, keilmuan, bimbingan dan tuntunan dari beliau semua, amin ya rabbal alamin. Juga kami ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan yang mungkin secara singkat saja, karena sesungguhnya teman-teman santri dan alumni, mohon maaf teman-teman alumni semua, bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Abu yang Habib Hasan Al-Haddad itu sudah inti dari acara kita hari ini. Intinya dari semua apa yang kita akan bahas, apa yang akan kita jabarkan, semuanya sudah ada dalam apa yang beliau pesankan tadi. Baik sesuatu yang tersurat dan terucap oleh beliau, atau hal-hal yang tersirat di dalam hati beliau yang beliau curahkan untuk kita semuanya yang hadir pada saat ini, itu sudah cukup, bahkan lebih dari itu. Namun sekali lagi tentunya ini adalah semata-mata hanya untuk imtithalan dan amal. Dan yang kedua, pesan-pesan yang akan kita sampaikan bukan dari saya pribadi, tapi ini semuanya adalah membaca pesan-pesan dari ustaz-ustaz kita juga, pesan-pesan dari guru-guru kita juga yang dituliskan, dikirimkan kepada Al-Fakir, dan kemudian dimintakan tolong untuk Al-Fakir sekedar membacakan pesan ini untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya secara pribadi dan untuk kita semuanya secara umum, amin ya rabbal alamin. Pertama, kita teringat dulu pada saat diadakan Mukernas Musyawarah Kerja Nasional untuk alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Dakwah, kurang lebih mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu ya sekarang ini. Pada saat itu Ustaz Kaimuddin menyampaikan suatu cerita, mungkin ini akan bermanfaat untuk kita. Boleh ceritakan bahwa pertama dulu di Darul Abu ya Habib Hasan Baharu, dulu awalnya belum ada yang namanya organisasi alumni, yang kemudian sekarang kita kenal dengan nama Al-Hasaniyah. Di masa itu belum ada. Kemudian awalnya ceritanya ada satu orang santri, waktu itu Ustaz Qaim katakan asalnya dari Pasuruan, yang kemudian tersebar kabar dan berita
si santri ini atau alumni ini tersangkut ke suatu aliran-aliran yang sesat, aliran yang keluar dari manhajnya kita tentunya, dan kesesatannya sangat fatal. Bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tapi juga diajarkan kepada orang yang lain. Lalu kemudian kenapa Ustaz Kiai menceritakan ini? Karena beliau yang diutus oleh Habib Hasan Baharud untuk datang ke alumni itu untuk pertama klarifikasi, dan yang kedua seandainya memang itu benar terjadi untuk meluruskan apa yang sebenarnya terjadi dan menjelaskan ulang. Waktu itu diceritakan oleh Ustaz, ceritanya panjang lebar. Terjadilah diskusi dan sebagainya. Yang intinya setelah kejadian itu kembalinya Ustaz Maimuddin ke pondok, lalu kemudian Abu Hasan mengatakan kepada Ustaz Maimuddin, wahai Ustaz Maimuddin, sepertinya memang kita sudah sangat membutuhkan adanya organisasi yang mencakup, yang di dalamnya bisa mengumpulkan semua alumni-alumni pesantren kita. Dan ternyata salah satu dari hikmah luar biasanya, dan juga tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Hamidul Rahman dengan panjang lebar dan sangat jelas, adalah agar jika ada di antara kita yang suatu saat nanti terjadi hal yang mungkin kurang betul, kurang tepat, menurut kita sudah baik, tapi mungkin ada yang lebih baik dari apa yang kita pandang. Kalau kita ada dalam satu organisasi lebih indah, yaitu yang mengingatkan kita sesama saudara-saudara kita. Yang mengingatkan kita adalah guru-guru kita dan ustadz-ustadz kita. Karena saya secara pribadi menyadari, saya di sini tidak akan menasihati, tapi cerita pengalaman pribadi bahwa seandainya di masa itu Al-Fakir tidak diajak oleh senior untuk berada dalam satu organisasi yang sama, seandainya di masa itu Al-Fakir tidak ditarik oleh Abu Hasan Al-Haddad untuk berada di pondok ini, bantu khidmah di pondok ini, seandainya pada saat itu Al-Fakir tidak diajak oleh teman-teman, ada Habib Abdul Rahman, Habib Zaid, Ustaz Hamidul Rahman, diajak untuk terus aktif dalam organisasi, mungkin yang saya rasakan secara pribadi sudah hilang arah dari dulu, sudah hilang tujuan dari dulu, pulang dari pesantren bingung sampai rumah mau ngapain ya. Seandainya ingin berbuatnya diawali dari mana ya? Ingin punya tingkatan di tengah masyarakat, tapi yang harus dilakukan pertama kali apa dulu ya? Ternyata setelah ditarik oleh teman-teman dan guru-guru senior-senior untuk masuk dalam organisasi, disitulah saya banyak sekali belajar. Oh, ternyata langkah awal adalah seperti ini. Yang pantas adalah seperti ini. Yang tidak boleh saya lakukan adalah seperti ini. Oh, ternyata pesantren punya manhaj. Ternyata dalam dakwah punya cara yang terbaik yang sudah terbukti diamalkan guru-guru kita dan sangat diterima di tengah masyarakat. Ternyata setelah kita masuk ke dalam organisasi, kita yang merasakan bahwa ternyata organisasi sama sekali nggak butuh kita untuk bergabung. Seandainya pun kita tidak bergabung dalam organisasi, kita tidak tergabung dalam HIA Ar-Ridho, HIA Ar-Ridho tidak akan berhenti, tidak akan hancur, tidak akan bubar, tidak. Organisasi ini akan ada nanti penerus-penerusnya yang akan siap untuk bergabung, berjuang dan bergerak dalam organisasi. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah kita yang butuh dengan adanya organisasi ini. Kita yang butuh untuk terus selalu diingatkan, kita yang butuh untuk selalu diarahkan. Kalau kita benar, kita akan didukung. Kalau kita baik, kita akan didorong. Kalau kita salah, kita akan diingatkan dengan cara yang sangat indah, persis seperti dulu waktu kita masih di pesantren ini, guru-guru kita tidak capek-capeknya mengingatkan kita. Bayangkan dulu Ustaz Abdul Rahman berapa ratus kali tetap subuh mengingatkan kita biar nggak tidur kan ya? Tetap aja kita tidur kan begitu ya? Bahkan tidurnya santri nggak cuma duduk, berdiri juga bisa tidur. Ini ada pelakunya di sini dan orang yang hadir ini lagi senyum-senyum sendiri di belakang sana. Ada atau nggak ada? Hadir atau nggak hadir? Tetap berapa juga ya? Pelakunya siapa? Sudah diberdirikan, bisa tidur sambil berdiri kan? Subhanallah ya. Kalau nggak santri mana ada yang seperti ini? Nggak ada, hanya didapatkan di dunia pesantren. Dan terikat antara hati guru dan murid juga hanya ada di dunia pesantren. Kalau kita sekolah di luar, teman-teman alumni, kalau kita sekolah di luar begitu lulus sudah. Tapi ya Allah, hal yang sangat membuat hati ini rasanya ingin apa ya, rasanya terharu dan mata ingin meneteskan air mata. Tadi Abu Hasan mengatakan, kalian
sampai mati tetap ada dalam pengawasan saya. Sampai walaupun kalian sudah lepas, kalian akan tetap ada dalam bimbingan saya. Ya Allah, menurut saya secara pribadi ini suatu nikmat yang luar biasa yang mungkin tidak kita dapatkan di tempat lain. Di mana ada guru yang ingin terus mengajari muridnya bahkan saat muridnya sudah tidak belajar lagi. Ingin terus membimbing muridnya bahkan saat muridnya sudah tidak dekat lagi tempatnya. Saat muridnya sudah jauh dengan kegiatannya dan tugasnya masing-masing, terus akan dibimbing kata beliau. Terus akan didoakan, terus akan diingatkan. Maka sekali lagi teman-teman alumni, organisasi ini nggak butuh kita yang butuh ada dalam organisasi ini. Maka saya menghimbau, mengajak dan menyemangatkan kepada semua alumni, jangan sampai ada di antara kita yang menjauh dari ini semua. Ayo kita masuk ke dalamnya. Jangan ada di antara kita yang miskomunikasi dengan organisasi. Ayo kita berada di dalamnya. Apapun yang kita bisa, kita ikut masuk ke dalamnya, kita ikut bantu di dalamnya, dan apapun yang bisa kita jadikan andil kita ikut andil di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang juga tadi dititipkan oleh para ustadz untuk kami sampaikan kepada antum-antum semuanya adalah wasiat dari Habib Salim Asy-Syadzili bahwasanya jangan kemudian kita lebih terburu-buru untuk terjun ke medan dakwah sebelum kita memiliki modal yang cukup. Al-faqir la yu'ti. Orang miskin gak bakal bisa sedekah. Apa yang akan disedekahkan kalau uang saja dia gak punya? Sama orang yang tidak punya ilmu tidak akan bisa mengajar. Apa yang akan diajarkan kalau ilmu saja tidak punya? Ustaz, tapi kan kami sudah nggak dibawa lagi Ustaz. Bagaimana caranya kami belajar? Ini fungsinya organisasi sekali lagi. Fungsi kedua dari organisasi ini, kenapa kita harus tetap berada di dalamnya? Karena kita sadar. Saya sendiri juga sadar dalam diri saya banyak kekurangan. Dan ternyata saya belajar kesalahan-kesalahan itu saat melihat senior-senior kita. Oh, beliau dakwahnya seperti ini, berarti ini cara dakwahnya betul. Beliau mengajarnya seperti ini, berarti ini cara mengajar yang baik. Beliau saat terjun ke masyarakat sikapnya seperti ini, berarti ini sikap mengajar atau terjun di tengah masyarakat yang terbaik, sehingga kita bisa belajar dari itu. Jangan kita kemudian terburu-buru, lebih banyak mengeluarkan, tapi kita sendiri tidak banyak memasukkan untuk diri kita. Lebih banyak kita sedekahkan, padahal kita sendiri lupa untuk belajar. Setelah kita keluar dari pondok, tempat belajar kita tentunya adalah dari organisasi ini. Tidak akan lelah ustaz-ustaz kita untuk terus mengingatkan dan menasihati kita. Tapi kalau kita sudah berada di luarnya, akan dari mana lagi kita dapatkan? Yang ketiga, tadi juga sudah disampaikan oleh Ustaz Hamidur Rahman dan Buya Hasan Al-Hasan juga tadi sudah menyampaikan, jangan ada lepas takluk kita dengan pondok ini dan dengan guru kita. Karena walaupun bagaimana takluk inilah yang akan membuat kita tetap hadir di sini. Jujur, teman-teman alumni, kenapa setelah lulus sekian tahun tetap mau pada hari ini datang ke sini? Ada yang sekarang sedang ada undangan maulid, saya tahu. Sudah Ustaz demi hadir acara ini, Ustaz saya banggakan acara maulid. Alhamdulillah memang begitu seharusnya. Sebesar apapun kita di luar sana, kita nggak akan besar jika bukan karena ada di pondok ini, betul? Sehebat apapun kita di luar sana, kita tidak akan jadi hebat kalau bukan karena diinjak dari pondoknya. Dengan adanya ta'alluq yang kuat antara guru dan murid, itu yang menyebabkan kita tetap melangkahkan kaki kita jauh-jauh dari rumah kita yang mungkin tidak semuanya dekat. Ada yang jaraknya sangat jauh, tetap kita akan datang ke sini. Karena hati kita masih tertinggal di tempat ini. Guru kita ada di tempat ini. Dan kita terus mengharapkan keberkahan dan ridho dari beliau. Jangan sampai lepas ta'alluq kita dengan guru-guru kita. Kemudian yang keempat yang dilakukan oleh para guru adalah harus adanya wafa antara murid terhadap gurunya. Wafa maksudnya adalah balas budi. Jadi Abu Hasan sudah menyampaikan. Mungkin dulu di sini kita punya salah, ada jendela kita pecahkan, ada besi kita patahkan, kita lagi ada nampaknya banyak. Ada pintu yang kita robohkan, karena kalau lagi nanya bukan, ya artinya itu masih lama nggak di dalam, bukan pakai tangan, ada pakai kerajaan. Ada ini pelakunya di sini. Mau pintu sebuat apa? Kalau gitu caranya akan hancur juga pintunya kan begitu. Entah mungkin ada cermin yang kena bola yang kita tendang dulu, mungkin ada dinding yang kita coret-coret dulu, ada ranjang yang kita patahkan kayunya dulu. Kita sudahlah kita tidak mengganti ruginya, lalu setelah keluar kita melupakan itu, tidak. Kita harus ada wafa. Yang dikorbankan guru kita untuk kita, bagaimanapun tetap jauh lebih banyak dibandingkan apa yang kita korbankan untuk guru kita.
Jangan pernah merasa capek. Loh kan saya sudah coba, loh kan saya sudah doakan, loh kan saya sudah tidak ada kata sudah. Wafat sampai mati. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, itu kita nyatakan sebagai balas budi kita untuk guru kita dan untuk pesantren kita. Bagaimana kita menguatkan ta'aluk di antara kita? Pertama, kita harus ada rasa memiliki, teman-teman. Rasa memiliki. Jangan sampai kita merasa organisasi ini kan untuk pengurus saja, tidak. Organisasi ini untuk semua alumni. Jadi Abu Hasan sudah sangat bahagia sekali kita mendengarnya. Bukan yang harus setahun 2 tahun, walaupun hanya 1 bulan ada di pondok, tetap dianggap sebagai alumni. Beliau di tengah ribuan santri yang harus ada di dalam hati beliau telah menyisihkan lagi beberapa senti tempat di dalam hatinya untuk memasukkan nama kita di dalamnya. Beliau berkenan untuk sedikit menggeser orang-orang yang lain untuk membiarkan nama kita walaupun hanya 1 bulan ada di pondok untuk ada di dalam hati beliau dan diingat sebagai murid beliau. Kurang nikmat apa kita sebagai alumni-nya? Terus kuatkan organisasi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah khususnya di era seperti ini sungguh sebenarnya lebih mudah daripada dulu. Sekarang aku kuatkan organisasi untuk komunikasinya sudah mudah. Seandainya ada pembagian tugas ini itu dan sebagainya, cara komunikasinya sudah mudah, teknologi sudah memungkinkan, jarak-jarak juga sudah mudah ditempuh karena nggak seperti dulu musiknya. Jadi sangat sayang kalau ada sudah wadahnya kita tidak masuk ke dalamnya dan kita tidak menguatkan organisasi ini. Dan kemudian ya yang terakhir, karena tadi sudah diberikan waktu oleh panitia kurang lebih hanya sekitar 30 menit saja. Juga yang dititipkan oleh guru-guru tadi adalah dalam hal nanti kalau kita sudah di luar dan kita berdakwah, teman-teman, kita harus cinta dengan pondok, tapi kita jangan fanatik buta terhadap pondok. Ta'assub yang berlebihan seolah-olah yang tidak sepondok dengan saya, pokoknya nggak ada yang bagus hanya pondok saya saja. Yang tidak satu alma mater dengan saya, nggak ada yang bisa hanya yang satu alma mater dengan saya saja, tidak. Kita tidak dilarang untuk berbeda-beda, kita dilarang untuk saling menjauh dan saling bermusuhan. Walaupun nanti di luar ketemu dengan alumni pondok-pondok yang lain, nggak ada masalah. Semuanya adalah mitra kita dalam berjuang, semua adalah teman kita dalam berdakwah. Jangan kemudian saya sudah satu organisasi, yang beda organisasinya nggak bisa, pokoknya harus ustadz yang sesama dari alumni pondok saya saja yang bisa jadi mitra saya. Tidak, semuanya sama, tujuannya sama, walaupun caranya berbeda-beda. Yang penting kita punya cara sendiri, kita punya manhaj sendiri. Pengen tahu apa manhaj pertama yang ada di pondok kita? Dari tadi ini beliau sampaikan manhaj pembawa agama. Ustaz Aminur Rahman menyampaikan manhaj. Teman-teman tahu apa manhaj paling utama yang ada dalam pondok kita yang tidak boleh kita tinggalkan? Kalau dijabarkan panjang bisa berjam-jam, tapi satu saja yang harus selalu ada dalam diri kita. Dulu hal ini dipesankan oleh Ustaz Dekat Baharus waktu menasihati para alumni. Kalau tidak bisa mengingat manhaj yang panjang, ingat satu manhajnya. Apa itu? Yang dilakukan guru, lakukanlah. Yang tidak dilakukan dan tidak dianjurkan oleh guru, jangan sekali-kali dilakukan. Apa yang diridhai oleh murabbi kita, jalankan. Apapun yang tidak diridhai oleh murabbi kita, tinggalkan. Justru waktu kita di luar ini pembuktian. Kalau kita patuh waktu di pondok, mungkin kita takut dengan taksir. Kalau kita patuh waktu di pondok, mungkin kita takut nggak boleh izin keluar. Tetap Rahman sangat tegas membina kita dan mendidik kita. Tapi waktu kita di luar kita tetap patuh, ini patuh yang sebenarnya. Ini ikhlas yang sebenarnya. Guru sudah jauh, tidak ada yang marah, tidak ada yang menghukum, tidak ada yang mentakzir, kita tetap patuh. Kita tetap sami'na wa ata'na. Kita tetap ingat pesannya guru, ini patuh yang sesungguhnya patuh, ini ikhlas yang sebenar-benarnya antara seorang murid mendengarkan apa yang didengarkan oleh guru. Jadi mungkin tidak itu saja, saya tidak bisa berpanjang lebar. Sekali lagi hanya membacakan pesan-pesan yang dititipkan oleh guru di Bahasun semua.
Ustaz-ustaz langsung semua untuk kita semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti terakhir akan ada nasihat intinya dari Habib Faisal Al-Bahar yang nanti akan menasihati kita. Dan terakhir doakan, mudah-mudahan ustaz-ustaz ini semuanya selalu Allah berikan keikhlasan hati dan kekuatan hati membimbing kita selaku murid-muridnya, baik kita waktu di pondok ataupun waktu kita sudah di luar. Mudah-mudahan waktu kita sudah di luar ini ustaz-ustaz kita tetap cinta kepada kita. Berarti hal titipan Nabi Abdurrahman didoakan juga seandainya kalian ingin mengaminkan, mudah-mudahan bisa menambah lagi. Saya kalau usah sebutkan tambah apanya, kan begitu ya? Oh semuanya ustaz-ustaz bisa didoakan mudah-mudahan tambah lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan sekali lagi teman-teman semua, karena sekarang media sudah mudah ya, jangan lagi sungkan, malu dan takut untuk bertanya kepada ustaz-ustaz. Kalian punya nomor mereka, kalian punya akun sosial media mereka, walaupun sudah banyak yang follow tapi nggak di follow back juga sampai sekarang. Ada? Ustaz Anu udah follow antum udah puluhan hari yang lalu, Ustaz sampai sekarang nggak di follow back juga. Sabar, nanti akan ada tiba waktunya di follow back juga, kan begitu ya. Jangan ragu, jangan sungkan, datang ke pondok, kita punya Abu ya di sini, minta restu beliau, minta doa beliau. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kesilapan, kekurangan. Sekali lagi hanya membacakan apa yang dititipkan oleh para ustaz untuk kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para ustaz.